Dilansir dari CNN Indonesia, Pupuhu Dewan Karatuan Majelis Agung Adat Sunda Ari Mulya Subagio mengaku marah karena aktivis media sosial Edi Mulyadi mengenakan ikat Sunda saat melontarkan pernyataan yang dianggap menghina warga Kalimantan Timur. Dalam keterangan video di akun Twitter @ladyzibo, Ari mengatakan secara khusus pihaknya juga ikut marah terhadap sikap Edi Mulyadi karena mengenakan ikat kepala yang merupakan atribut adat masyarakat Sunda saat dia menyampaikan kata-kata yang menyakitkan terhadap saudara dari suku Dayak. Dia juga mengaku ikut merasakan kemarahan warga Kalimantan khususnya suku Dayak yang tersinggung dengan pernyataan Edi Mulyadi. Menurutnya, pihak Majelis Adat Sunda perlu menegur Edi atas kejadian tersebut. Sebagai informasi, Edi Mulyadi dilaporkan puluhan warga Kalimantan Timur akibat polemik pernyataannya yang mengkritik ibu kota negara IKN baru. Dalam sebuah video singkat yang beredar di media sosial, Edi menyebut bahwa wilayah Kaltim sebagai tempat jin buang anak, sehingga aneh jika ibu kota pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dia juga menyebut bahwa segmentasi orang-orang di Kaltim adalah kuntilanak hingga genderuwo. Pernyataan itu kemudian menjadi viral di media sosial. Ia pun dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara oleh kader Partai Gerindra bernama Koni Lolita Rumondor. Polisi kini tengah menyelidiki perkara tersebut. Hina Dayak sambil pakai atribut Sunda, Edi Mulyadi dikecam Majelis Adat. Belum selesai kontroversi soal kasus dugaan penghinaan terhadap suku Sunda, ramai soal penghinaan terhadap suku Dayak di Kalimantan oleh seorang bernama Edi Mulyadi. Majelis Adat Sunda turut menyikapi hal tersebut melalui ketuanya Ari Mulya Subagio mengecam atas ucapan Edi Mulyadi yang menghina satu Dayak. Majelis Adat Sunda turut menyikapi hal tersebut melalui ketuanya Ari Mulya Subagio mengecam atas ucapan Edi Mulyadi yang menghina suku Dayak di Kalimantan. Ari menambahkan bahwa masyarakat adat Sunda ikut marah dan merasakan getar batin saudara-saudara di Kalimantan, khususnya masyarakat adat Dayak yang perasaan kolektifnya terciderai oleh sikap dan pernyataan saudara Edi Mulyadi. Pihaknya atas nama Majelis Adat Sunda merasa perlu menegur saudara Edi Mulyadi yang telah menggunakan atribut adat Sunda saat melukai hati saudaranya masyarakat adat Dayak. Dalam kesempatan itu, Majelis Adat Sunda kembali mengajak seluruh eksponen masyarakat adat Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk terus meningkatkan solidaritas kebangsaan dan tidak terprovokasi untuk terpecah belah oleh ideologi dan ajaran yang anti kepada Pancasila. Ari menilai Pancasila adalah nilai yang digali yang bersumber dari bumi Nusantara yang dihuni oleh beragam suku bangsa dan praktek keyakinan yang telah ada dan hadir berabad-abad dan beribu tahun yang silam. Menurutnya, Pancasila dan kebangsaan Indonesia adalah kristalisasi nilai adat dan budaya yang tumbuh dan berkembang menurut hukum zaman. Oleh karena itu, setiap bentuk negasi terhadap eksistensi adat dan budaya daerah dan suku bangsa harus dilawan oleh segenap elemen suku bangsa yang ada di Indonesia. Sekali lagi, pihaknya atas nama Majelis Adat Sunda mendesak Edi Mulyadi untuk meminta maaf dan mempertanggungjawabkan atas pernyataannya yang menghina masyarakat Kalimantan dengan menggunakan atribut Sundanya itu. Ia menilai sikap tersebut tidak selaras dengan budaya yang senantiasa saling silih asih, silih asah, dan silih asuh. Demikian pernyataan sikap yang mereka buat untuk menjadi perhatian segenap komponen bangsa Indonesia agar supaya hal seperti ini tidak terjadi kembali di kemudian hari. Usai orang Sunda, kini warga Kalimantan yang beraksi mengecam keras pernyataan Edi Mulyadi. Kenapa? Usai orang Sunda dibuat heboh oleh pernyataan Arteria Dahlan, kini giliran warga Kalimantan yang bereaksi mengecam keras perkataan sosok pria bernama Edi Mulyadi. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial Twitter, Edi Mulyadi dinilai telah menghina masyarakat Kalimantan. Disebutkan dalam narasi video, Edi Mulyadi adalah seorang caleg partai PKS yang telah menghina orang Kalimantan.
Edi Mulyadi, caleg PKS dan kawan-kawan menghina warga Kalimantan. Demikian jelas narasi dalam video dikutip dari Isu Bogor dari postingan akun Twitter @radianto. Dalam video, Edi diduga mengatakan bahwasanya Kalimantan adalah tempat jin membuang anak. Kemudian muncul lagi cuplikan video Edi yang mengatakan jika pasar ibu kota negara atau IKN baru adalah kuntilanak dan genderuwo. Untuk apa membangun di sana? Demikian video tersebut menyebutkan. Namun dalam narasi video dituliskan jika Edi menyebut warga Kalimantan dengan sebutan kuntilanak dan genderuwo. Sontak video tersebut ramai disorot warganet hingga muncul banyak kecaman terhadap sosok Edi Mulyadi. Ngamuk sejadi-jadinya, perempuan Kalimantan ancam Edi Mulyadi pakai mandau. Macam-macam kau sama wanita Kalimantan. Pernyataan kontroversial bekas caleg Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Edi Mulyadi bikin dongkol berbagai lapisan masyarakat. Edi yang menyebut Kalimantan adalah tempat jin membuang anak itu memantik amarah wanita-wanita dari tanah Borneo. Sebagaimana yang dilihat dalam sebuah video singkat yang diunggah akun Twitter @ronaldlampard8 pada Selasa 25 Januari, seorang wanita Kalimantan mengirim pesan berupa ancaman kepada Edi. Dia mengingatkan jurnalis senior itu bahwa wanita Kalimantan juga bisa menggunakan mandau, parang khas Kalimantan. Wanita yang tidak diketahui namanya itu terus berbicara dengan nada tinggi. Dia kemudian meminta seluruh wanita Kalimantan bersatu melawan Edi, sebab pernyataannya itu dianggap menghina kaum wanita Kalimantan. Lebih lanjut, wanita itu menegaskan kepada Edi Mulyadi jangan membuat sakit hati perempuan Kalimantan lantaran mereka juga tahu cara memegang parang. Waduh, giliran Majelis Adat Sunda marah akibat kelakuan Edi Mulyadi. Ini penyebabnya. Dilansir dari CNN Indonesia, Pupuhu Dewan Karatuan Majelis Agung Adat Sunda Ari Mulya Subagyo mengaku marah karena aktivis media sosial Edi Mulyadi mengenakan ikat Sunda saat melontarkan pernyataan yang dianggap menghina warga Kalimantan Timur. Dalam keterangan video di akun Twitter @ladyzibo, Ari mengatakan secara khusus pihaknya juga ikut marah terhadap sikap Edi Mulyadi karena mengenakan ikat kepala yang merupakan atribut adat masyarakat Sunda saat dia menyampaikan kata-kata yang menyakitkan terhadap saudara dari suku Dayak. Dia juga mengaku ikut merasakan kemarahan warga Kalimantan khususnya suku Dayak yang tersinggung dengan pernyataan Edi Mulyadi. Menurutnya, pihak Majelis Adat Sunda perlu menegur Edi atas kejadian tersebut. Sebagai informasi, Edi Mulyadi dilaporkan puluhan warga Kalimantan Timur akibat polemik pernyataannya yang mengkritik ibu kota negara IKN baru. Dalam sebuah video singkat yang beredar di media sosial, Edi menyebut bahwa wilayah Kaltim sebagai tempat jin buang anak, sehingga aneh jika ibu kota pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dia juga menyebut bahwa segmentasi orang-orang di Kaltim adalah kuntilanak hingga genderuwo. Pernyataan itu kemudian menjadi viral di media sosial. Ia pun dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara oleh kader Partai Gerindra bernama Koni Lolita Rumondor. Polisi kini tengah menyelidiki perkara tersebut. Hina Dayak sambil pakai atribut Sunda, Edi Mulyadi dikecam Majelis Adat. Belum selesai kontroversi soal kasus dugaan penghinaan terhadap suku Sunda, ramai soal penghinaan terhadap suku Dayak di Kalimantan oleh seorang bernama Edi Mulyadi. Majelis Adat Sunda turut menyikapi hal tersebut melalui ketuanya Ari Mulya Subagyo mengecam atas ucapan Edi Mulyadi yang menghina satu Dayak. Majelis Adat Sunda turut menyikapi hal tersebut melalui ketuanya Ari Mulya Subagyo mengecam atas ucapan Edi Mulyadi yang menghina suku Dayak di Kalimantan.